Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada makhluknya dengan kesempurnaan adab dan membukakan seluruh pintu perbendaharaan rahmat dan anugerahnya bagi mereka. Dialah yang telah menerangi mata hati orang-orang yang beriman sehingga mereka dapat mengenali hakikat lalu mengejar pahala. Dialah pula yang telah membutakan mata hati orang-orang yang ingkar dari ketaatan kepadanya sehingga terpancang hijab antara dirinya dengan cahayanya. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang layak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata. Dialah Raja yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus dengan segenap peribadatan dan kesempurnaan adab. Semoga sholawat senantiasa tercurah kepadanya, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, juga kepada para tabi'in yang mengikuti jejaknya dalam kebaikan sampai hari kiamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dani Muhtada dan Ibu Hikmatin Jalila selaku pengasuh pesantren Riset Al Muhtada, dan juga yang saya hormati segenap Dewan Guru dan mentor pesantren Riset Al Muhtada dan juga teman-teman mahasantri pesantren Riset Al Muhtada. Perkenalkan, nama saya Solihul Abidin, mahasantri angkatan 4, akan membawakan kultum Ramadan yang bertema keutamaan iktikaf di bulan Ramadan. Di dalam surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran pada umumnya berbicara tentang akidah. Dan pembahasan akidah yang sangat ditekankan dalam juz terakhir atau juz 30 ini adalah gambaran tentang hari kiamat yang begitu mengerikan. Tujuannya agar ketika dibaca dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mulai dari surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan masih banyak lainnya. Semuanya membahas tentang kehancuran seisi langit dan bumi, serta akhir dari kehidupan duniawi. Di sela-sela pembahasan akidah, terdapat pula pembahasan tentang akhlak dan falsafah hidup. Salah satunya adalah surat Al-Balad. Surah ini menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran mengandung sejumlah hakikat pokok kehidupan manusia. Di dalamnya juga terdapat isyarat-isyarat yang syarat dengan motivasi dan sentuhan-sentuhan yang mengesankan. Berbagai persoalan yang rumit diringkas dalam surat ini dengan gaya bahasa yang unik dan menggetarkan kalbu. Utamanya yang tercantum dalam ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Para mufasir menjelaskan isyarat dari ayat ini menunjukkan bahwa hakikat hidup manusia selalu dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Dimulai dari kesulitan saat masih dalam kandungan sang ibu, janin hampir tidak melihat cahaya sehingga ia mendorong sampai terbuka jalan keluarnya dari rahim. Saat terlahir, fase kehidupan yang lebih sulit dan lebih berat dimulai. Bayi yang mungil, belajar bernafas, dan menghirup udara yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia membuka mulut dan rahang untuk pertama kali, lalu berteriak dan menarik nafas panjang dengan permulaan yang berat. Kemudian proses-proses berikutnya juga dilalui dengan penuh perjuangan. Saat disapih, tumbuh gigi, belajar berjalan, tulang punggung mulai tegak, semua hal itu terjadi dengan penuh kesengsaraan. Dalam menuntut ilmu, seorang manusia juga merasakan banyak kesulitan. Begitulah, selalu ada rasa susah payah setiap kali melakukan percobaan baru. Uniknya, Al-Quran memulai pembahasan ini dengan sumpah. Demi kota Mekah dan Nabi yang lahir di sana, serta demi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Mengapa Allah mengawali pembahasan ini dengan banyak sumpah yang begitu istimewa? Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir menyebutkan bahwa kabad yang dimaksud dalam surat ini bukan semata kesengsaraan yang bersifat jasadi. Kabad dalam ayat ini bersifat umum, maknanya bisa diperluas, hati dan pikiran seseorang juga bisa terjebak dalam kesengsaraan yang tidak kalah peliknya dengan kesengsaraan fisik. Dan kesengsaraan batin yang kita alami sesungguhnya merupakan hasil dari berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang kita anggap kawan, teman seperjuangan, terkadang justru menjadi duri dalam daging, menggunting dalam lipatan.
Belum lagi mulut-mulut berisik yang suka ikut campur urusan hidup kita, menggunjing, menghina, bahkan memfitnah. Itu semua bisa membekas di dalam hati dan mengusik pikiran. Maka jika semua bisa terjadi, terlalu banyak berpikir akibat overthinking, seseorang bisa dilanda stres, insomnia, dan bahkan anxiety atau gelisah yang berlebihan. Jika sudah demikian, terkadang seseorang menghambur-hamburkan harta demi menghibur diri. Dia menuruti hawa nafsu dalam rangka healing, menenangkan pikiran. Namun sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri karena melakukan tabzir atau pemborosan, tidak bisa menyembunyikan kesengsaraan yang melanda hatinya. Lalu, adakah metode healing yang Islami dalam menghadapi kabad atau kesengsaraan hidup? Dalam Al-Quran dengan jelas dikatakan bahwa ketenangan hati hanya didapat dengan berzikir. Di bulan suci Ramadan, kesempatan untuk merehab hati dengan zikir sangat terbuka lebar. Khususnya di 10 hari terakhir yaitu dengan ibadah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat takarrub atau mendekat kepada Allah. Arti iktikaf adalah sejenak menjauh dari manusia, berkontemplasi dan introspeksi diri dengan berbanyak zikir dan tilawah. Dalam iktikaf hanya amal ketaatan yang dikerjakan dan hanya Allah tempat pengadu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mensyariatkan ibadah iktikaf kepada Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu juga sudah terbiasa melakukan iktikaf, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibunda Maryam juga berdiam diri di mihrab dalam rangka iktikaf sebagaimana Allah kisahkan dalam surah Ali Imran ayat 37. Maka sudah selayaknya umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan untuk iktikaf, meski hanya sekali dalam setahun. Namun sayangnya hanya sedikit yang benar-benar bersemangat menunaikan ibadah ini. Kemudian terlebih lagi jika waktu iktikaf dilakukan bersamaan dengan ibadah syam, jiwanya akan semakin bening dan bercahaya. Faedah iktikaf sebagai sarana rehab hati di bulan suci terangkum dalam perkataan Ibrahim Al-Khawas berikut ini, yang artinya penawar hati yang sakit itu ada 5 perkara. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, perut yang kosong, qiyamul lail, berkeluh kesah kepada Allah pada waktu sahur, dan bermajelis dengan orang-orang saleh. Kelima hal tersebut akan didapat dengan menjalankan iktikaf di bulan Ramadan. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.